Di Bu. Oke, kita lanjutin materinya. UTS-nya biar minggu depan Ibu cek. Pemrograman linear metode simplex. Agak sedikit susah ya ini ya. Oke, apa itu metode simplex? Metode simplex itu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Nah, kalau kemarin grafik itu cuma 2 variabel, ini multivariabel, jadi dia bisa banyak variabel. Oke, langkah pengerjaannya yang pertama itu formulasikan permasalahannya ke dalam bentuk fungsi tujuan dan juga batasan. Sama yang kayak kemarin, bikin batasan-batasannya dulu. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. Yang ketiga itu menyusun fungsi persamaan atau implisit ke dalam tabel simplex atau tableau. Yang keempat itu memilih kolom kunci. Yang kelima, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Yang keenam itu merubah nilai baris kunci. Terus yang ketujuh merubah nilai pada baris lain. Yang kedelapan itu melakukan perbaikan. Jadi langkahnya itu lebih banyak, pengerjaannya lebih rumit. Ini kita langsung ke contoh soal. Ini maksimalkan kendala Z sama dengan 8x1 tambah 5x2. X1 tambah X2 itu kurang dari sama dengan 6. Terus 9x1 tambah 5x2 itu kurang dari sama dengan 45. X1 dan X2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Soal yang kedua itu ada Z minus 8x1 minus 5x2 itu sama dengan 0. X1 tambah X2 tambah S itu sama dengan 6. 9x1 tambah 5x2 tambah S2 itu sama dengan 45. Oke. Ini nilainya yang ini tadi dimaksimal kendala terus dirubah tadi, dirubah karena di Z tidak ada 0, maka yang plus itu jadi minus ya. Z minus 8x1 minus 5x2 sama dengan 0. Jadi 0-nya dipindahkan ke sebelah kanan. Yang lainnya itu jadi minus. X1 tambah X2 itu tambah S1. S1 tadi sebagai fungsi implisit itu jadi 6 sama dengan 6, terus 9x1 tambah 5x2 tambah S2 5 sama dengan 45. Kalau misalnya kendalanya ada 3 berarti sama dengannya ditambahnya S3. Masukin dalam tabel semuanya kayak kemarin, sama masukin nilainya ke dalam tabel. Memilih kolom kunci adalah nilai yang bersifat, sorry sebentar ya, ada telepon. Ya, halo.
Kalian praktek dulu lah. Kalian lagi ngajar. Hmm. Oke, kolom kunci itu apa? Kolom kunci itu kolom yang mengandung variabel masuk, yaitu variabel yang nilai koefisiensinya itu bernilai negatif dan juga terbesar. Jadi koefisiensinya itu harus terbesar. Nah, di sini dari sini nilai negatif yang terbesar itu minus 8. Jadi di sini yang berwarna biru muda itu adalah kolom kunci. Nah, terus kita menentukan angka kunci atau pivotnya itu dengan nilai kanan atau NK itu dibagi dengan nilai baris kunci. Ini menghitung rasionya. Ya, B2 itu sama dengan 1/9 B2 di sini. Di baris yang ketiga. Ini B2-nya. Oke, oke ini rumusnya. Nanti masukin ke dalam. Masukin semuanya. Jadi kayak kalau di sini 9 itu 1/9 itu 1. Terus ini X2 5/9 itu 5/9. Ini tidak ada 0. 1/9 ini 45 bagi 9 itu adalah 5. Nah, rubah lagi baris lainnya. Baris lainnya ini B0 sama dengan B0 ditambah 8B2. Sininya 8, 1. X1-nya dihitung. Minus 8. Ini berarti minus 8 ditambah 8 itu sama dengan 0. Masukin ke tabel semua. Sama kayak tadi ya. BO tambah 8 ini. Kenapa sih ini berubah ini? Tunggu, ibu buka yang satunya. Ya kita pakai contoh baru aja, tadi contohnya terlalu susah. Ini contoh soalnya, ini maksimalkan Z sama dengan 5X1 tambah 4X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 tambah 0S4. Kenapa ada 4? Nolnya tadi karena batasannya ini ada 4. Jadi 6X1 tambah 4X2 tambah S1 itu sama dengan 24. X1 tambah X2 tambah S2 itu ini sama dengan 6. Minus X1 tambah X2 tambah D titik tambah S3 itu 1. X2 tambah S4 itu sama dengan 2. Ini sama ya. Nilainya harus lebih dari sama dengan. Nah, ini kolom barisnya. Kolom barisnya itu ke bawah. Ini kolom ini kolom angkanya itu ke kanan, kalau kolom baris itu ke bawah. Masukin tabel yang tadi. Nah, ini jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka didapatnya S1 sama dengan 24, S2 6, S3 sama dengan 1, dan S4 2. Apakah optimal? Tidak. Karena nilai Z itu tergantung dari pertambahan X1 dan X2. Semakin besar X1 dan X2, maka Z juga semakin besar. Antara variabel X1 dan X2, mana yang akan dijadikan sebagai entering variabel? Jawabannya itu adalah X1, karena pada Z 5X1 tambah 4X2, X1 lebih berpengaruh dalam pertumbuhan Z. Jadi yang dihidupkan dalam persamaannya itu X1, sedangkan yang lainnya X2 sampai S4 itu dinolkan. Hasilnya ini minimum, yang lainnya diabaikan.
Susah ini kalau kada dijelaskan langsung. Oke, simpleknya itu memang agak susah. Jadi ini materinya ada Ibu share. Baca-baca aja dulu. Minggu depan Ibu jelaskan lagi. Suara Ibu kecil kah? Suara Ibu masih kecil kah? Maaf Ibu baru lihat chat. Kecil, Bu. Begitu. Soalnya Ibu kan pakai headset. Masih kecil? Gini aja. Metode simpleknya minggu depan Ibu jelasin lagi karena itu harus ditulis di papan tulis. Karena simplek itu rumit, harus milih kolom, harus milih angka. Ibu kasih lagi satu materinya, download dulu. Materinya banyak. Simplek. Mama kepikiran. Oke, itu ada satu lagi Ibu sharing metodenya. Bahannya dibaca aja dulu, nanti minggu depan insya Allah kita offline atau masuk di kelas, nanti Ibu jelasin. Oke, download dulu materinya. Perkuliahannya kita sampai di sini aja. Ini soalnya volumenya udah paling besar di Ibu. Aduh, salah. Nanti kita sambung minggu depan. Nanti Ibu jelasin secara rincinya ya. Oke, Ibu akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download aja ini Ibu Live, nggak Ibu N meetingnya. Sudah, Bang.